Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Contoh Metode Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Dewa Ayu Eka Natalia Pratiwi dengan ekronim 021, saya sendiri Karina Minerva Meda dengan ekronim 034, ada Jonathan Kwan dengan ekronim 067, Muhammad Fauzan Baktiar dengan ekronim 098, dan ada Halisa Tuljana dengan ekronim 101. Sekarang saya akan menjelaskan metode wawancara pengguna sebagai metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Di sini saya mengambil contoh kasus pengembangan platform e-learning untuk pendidikan online. Pengembangan metode wawancara pengguna, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui. Langkah yang pertama yaitu identifikasi responden, yang dimana perusahaan pengembang yang ingin mengembangkan platform e-learning untuk pendidikan online, mereka akan mengidentifikasikan sejumlah guru dan siswa sebagai responden yang potensial. Selanjutnya, langkah kedua yaitu persiapan pertanyaan, yang dimana tim pengembang sudah merancang pertanyaan untuk wawancara dengan guru dan siswa. Ada beberapa contoh pertanyaan yang diajukan kepada guru, yaitu apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengajar secara online, dan fitur apa yang paling Anda butuhkan dalam platform e-learning. Langkah selanjutnya yaitu wawancara, yang dimana tim pengembang akan melakukan wawancara secara individu dengan beberapa guru, dan mereka akan mencatat jawaban dan masukan guru mengenai pengembangan platform e-learning. Langkah terakhir yaitu analisis data, yang dimana setelah selesai wawancara selesai, tim pengembang akan menganalisis data yang mereka kumpulkan dari wawancara bersama guru tersebut. Dan mereka menemukan bahwa integrasi video konferensi dan pelacakan kemajuan siswa adalah dua fitur yang sangat diinginkan. Dari 4 langkah sebelumnya, metode wawancara pengguna itu memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan preferensi mereka. Dan dengan melakukan wawancara, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang konteks penggunaan perangkat lunak dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Dan dengan metode wawancara ini, kita memungkinkan perangkapan reaksi emosional dan ekspresi wajah pengguna yang dapat memberikan wawasan tanpa harus wawancara banyak responden. Metode selanjutnya yaitu metode di sini saya mengambil contoh kasus peningkatan pengalaman pengguna pada situs web e-commerce. Ada beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu pertama, persiapan survei, yang di mana perusahaan e-commerce tersebut sudah merancang survei online untuk mengumpulkan masukan dari pengguna yang telah berbelanja di situs mereka. Beberapa contoh pertanyaannya yaitu, bagaimana pengalaman berbelanja Anda di situs web kami? Lalu, apa yang dapat kami tingkatkan untuk membuat pengalaman berbelanja Anda lebih baik? Langkah kedua yaitu mendistribusikan survei yang sudah mereka rancang. Nah, perusahaan itu akan mengirimkan tautan survei mereka kepada pelanggan melalui email setelah mereka melakukan pembelian di situs web tersebut. Nah, selain itu mereka juga akan memposting tautan survei di media sosial mereka untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari pelanggan lainnya. Langkah ketiga yaitu pengumpulan data, yang dimana perusahaan mengumumkan semua respon dari survei online yang sudah mereka lakukan. Dan langkah terakhir yaitu menganalisis data. Setelah semua respon survei terkumpul, tim perusahaan itu akan menganalisis data survei untuk mengidentifikasi tren dan masalah yang muncul dari perspektif pengguna. Dan mereka mengidentifikasi bahwa banyak pelanggan yang menginginkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel dan peningkatan dalam sistem ulasan. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil contoh kasus pengembangan sistem manajemen inventaris. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan retail yang berencana untuk mengembangkan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen stok mereka. Nah, untuk memulai proses analisis kebutuhan, tim pengembang mereka lalu memutuskan untuk melakukan studi dokumen atau analisis dokumen. Adapun beberapa dokumen yang mereka teliti atau analisis yaitu yang pertama laporan bisnis tahunan. Tim pengembang mengamati laporan bisnis tahunan perusahaan dan menemukan bahwa terdapat pertumbuhan penjualan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Namun, laporan tersebut juga mencatat masalah stok yang sering menyebabkan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua yaitu dokumen proses saat ini. Tim pengembang menganalisis dokumen internal yang menggambarkan proses saat ini dalam manajemen inventaris. Mereka menemukan bahwa proses ini seringkali melibatkan input manual dan ketersediaan stok yang kurang akurat. Yang ketiga yaitu spesifikasi teknis sistem yang ada. Perusahaan memiliki sistem manajemen inventaris yang ada, dan tim pengembang memeriksa dokumen teknisnya. Mereka menemukan bahwa sistem tersebut sudah sulit diperbaharui dan tidak dapat mengakomodasi permintaan yang berkembang. Dan dokumen terakhir yang mereka teliti ada panduan pengguna sistem yang ada. Tim juga memeriksa panduan pengguna untuk sistem manajemen inventaris yang ada. Mereka menemukan keluhan dari pengguna tentang kompleksitas antarmuka pengguna dan kecepatan yang lambat. Nah, dari analisis dokumen ini, tim pengembang akhirnya dapat mengidentifikasi beberapa kebutuhan awal untuk sistem manajemen inventaris yang baru, termasuk kebutuhan akan sistem yang lebih akurat dan real time, kebutuhan akan user interface yang lebih sederhana dan efisien, kebutuhan akan kemampuan untuk mengelola pesanan dan pengiriman dengan lebih baik, dan juga kebutuhan akan integrasi dengan sistem lain yang ada di perusahaan. Itu brainstorming. Nah, sebenarnya brainstorming itu adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan berbagai ide dan perspektif analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, misalnya di sini saya mengambil kasus ingin mengembangkan dan identifikasi pengguna dan fitur apa sih yang akan ditambahkan dalam proyek perangkat lunak manajemen project. Nah, setidaknya ada 6 tahap untuk melakukan brainstorming. Yang pertama, pastinya kita harus melakukan persiapan tim dan juga persiapan ruang yang bebas dan nyaman juga untuk melakukan brainstorming. Nah, setelah itu kita sisihkan tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan kita melakukan brainstorming ini? Kebetulan karena kasusnya ingin mengembangkan dan identifikasi pengguna, maka dari itu kita juga dari kasus kita bisa mengambil tujuannya. Dan juga ingatkan tim untuk menghindari kritik terhadap ide selama sesi ini. Nah, selanjutnya itu adalah mulailah brainstorming. Nah, di sini kita udah bisa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan ide-ide. Nah,
Setelah itu langkah keempat ada organisir dan mengevaluasi ide. Nah, di sini karena saking banyaknya ide, maka kita harus filter. Kita kumpulkan ide-ide yang mana yang ingin digunakan, dari kelebihan dan kekurangannya, dan juga mengelompokkannya ide-ide tersebut berdasarkan prioritas tinggi dan juga apakah ide tersebut serupa atau tidak. Nah, setelah itu ada lagi tahap selanjutnya yaitu dokumentasi hasil. Nah, di sini kita catat semua ide-ide, prioritas, dan informasi yang ditemukan selama sesi brainstorming. Nah, dokumen ini akan menjadi dasar untuk merancang kebutuhan perangkat lunak kita nanti. Nah, selanjutnya ada tindak lanjut. Setelah sesi brainstorming selesai, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut, mengidentifikasi kebutuhan yang paling kritis, dan juga memulai proses perancangan perangkat lunak ini. Oke, baik, selanjutnya masuk ke metode prototyping. Jadi metode prototyping itu di mana dibuat sebuah prototipe perangkat lunak yang memberikan sebuah gambaran visual tentang bagaimana sistemnya akan berfungsi. Nah, sebagai contoh kasus itu saya ambil pengembangan situs web e-commerce, di mana langkah pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan awal. Mengidentifikasi apa-apa saja yang diperlukan untuk pembangunan website tersebut. Selanjutnya itu ada pembuatan prototipe cepat. Nah, jadi prototipe cepat ini seperti beta dari web tersebut yang dibuat untuk mengumpulkan feedback berdasarkan hasil pengguna sementara dari user. Nah, selanjutnya itu pengumpulan feedback. Jadi dari hasil pembuatan prototipe cepat tadi, dikumpulkanlah berbagai feedback di prototipe tersebut. Nah, kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu perbaikan prototipe. Nah, di mana pada langkah ini dilakukan perbaikan pada prototipe cepat yang sebelumnya setelah diberikan feedback, kemudian disesuaikan dengan feedbacknya. Nah, selanjutnya itu ada langkah iterasi. Itu seperti mengulang kembali proses pengumpulan feedbacknya dan perbaikan hingga hasilnya itu berada pada tahap yang final. Nah, selanjutnya itu pada pembangunan final itu sudah prototipe-nya sudah mendekati versi akhir sebelum akan rilis menjadi web commerce yang sebenarnya. Nah, use case modeling adalah teknik dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendefinisikan, mengorganisir, dan menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Ini menggunakan use case untuk mewakili tindakan atau tujuan khusus yang dapat dicapai dengan sistem dan aktor untuk mengidentifikasikan entitas yang berinteraksi dengan sistem. Hubungan seperti asosiasi, inklusi, dan perluasan membantu menggambarkan interaksi dan ketergantungan. Dan kesimpulan materi kelompok kami. Jadi penting untuk mencatat bahwa setiap proyek perangkat lunak mungkin memerlukan kombinasi dari beberapa metode ini. Pemilihan metode harus didasarkan pada sifat proyek, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan dalam proses analisis kebutuhan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Baik, itu saja kesimpulan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dan terima kasih.